Halo para business owner, kembali dengan saya Markus dari APS, Autopilot Store, aplikasi kasir dan sistem manajemen usaha yang sudah dipercaya ribuan pemilik usaha di seluruh Nusantara. Di segmen fashion dan retail, banyak yang bertanya kepada saya, mempertanyakan tentang produk yang mereka beli dari berbagai supplier atau pemasok. Jadi satu produk itu bisa dibeli dari beragam pemasok dengan harga beli pun yang berbeda-beda. Nah, seiring berjalannya waktu, pemilik usaha bingung ya, berapa modal produk tersebut karena harga dan pemasoknya itu terlalu variatif. Nah, oleh karena itu, di kali ini saya ingin mempresentasikan kepada Anda beberapa fasilitas dari APS, yaitu fasilitas penerimaan produk berikut dengan laporannya dan juga fasilitas kartu stok. Saya akan memperlihatkan bagaimana sistem APS ini bisa memperhitungkan harga modal dari beragam pemasok untuk satu jenis produk. Oke, sekarang kita akan melihat ke back office. Saya mengajak kita melihat back office, saya membukanya dari tablet saya. Kita masuk ke menu produk di sini. Dan di sini ada submenu penerimaan atau restock ya. Saya sudah buka di sini ada penerimaan. Kita coba melakukan transaksi penerimaan dari pemasok yang berbeda dan harga beli pun berbeda ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana aplikasi ini akan menghitungkan harga modalnya. Kita coba satu pemasok, contohnya Abadi Jaya. Produknya misalkan kita lakukan penerimaan kemeja formal garis yang S ya. Nah, ini ada stoknya 100 piece, harga belinya 155.000. Ini akan selalu muncul harga modal saat ini ya. Jadi kalau misalkan di sini kita belinya harganya anggaplah 165.000 ya. Jumlahnya misalkan 100 piece ya. Kita lakukan penerimaan di sini dan di sini akan ditanya bayar secara tunai atau hutang. Saya masukkan secara tunai dulu ya, satu transaksi. Nah, ini sudah selesai. Dapat nomor penerimaan 1 ya. Kita lakukan penerimaan baru. Sekarang kita coba melakukan penerimaan yang kedua dengan pemasok yang berbeda ya. Kalau tadi dari Abadi Jaya, sekarang kita coba pemasok yang lain. Nah, kita coba masukkan pemasok di sini Maju Jaya misalkan ya. Maju Jaya kita lakukan penerimaan sama kemeja formal garis yang S ya. Stoknya di sini sudah menjadi 200 karena terupdate. Harga belinya pun, harga modalnya sudah menjadi 160.000 ya. Terjadi perubahan di sini. Kita coba terima lagi 100 piece lagi dengan harga belinya sekarang anggap 170.000. Kita terima dan simpan dan bayar secara hutang ya. Oke, sudah. Nah, nanti di sini kita bisa lihat laporan penerimaan atas kedua transaksi yang sudah kita input bahwa ada 2 transaksi terjadi di sini Abadi Jaya dan Maju Jaya dengan nomor penerimaan 1 dan 2. Yang satu dibayar secara tunai, yang satu dibayar secara hutang ya. Dan kalau kita mau lihat pergerakannya, kita bisa masuk ke menu produk, submenu kartu stok ya. Kita cari produk yang kita terima tadi, kemeja formal nih. Nah, di sini kita bisa lihat kemeja formal garis S ya. Sudah ada penerimaan sebanyak 200 piece. Kalau kita lihat detailnya, nah di sini pertama-tama dia stoknya 100 dengan harga modal 155.000. Kemudian gara-gara ada penerimaan yang pertama tadi stoknya terupdate menjadi 200 dengan harga modal 160.000. Dan gara-gara penerimaan yang kedua dia terupdate lagi. Saldonya menjadi stok 300 dengan harga modalnya 163.000 sekian.
Kalau kita mau lihat lebih detail lagi di menu produk dan submenu evaluasi nilai stok, Anda dapat melihat di sini, saya ketikkan di sini kemeja. Nah, di sini ada kemeja formal ya. Dengan nilai stok basis HPP-nya 168.000 karena ini campuran dari beragam varian. Dan ini kalau nilai stok berbasis harga jualnya 188 juta, mohon maaf. Jadi di sini ada potensi margin ya, sebesar 11,57%. Anda bisa klik data lebih detailnya dan di sini akan tertera untuk varian garis S nih. Di sini nilai stoknya sudah kita hitungkan secara otomatis ya. Jadi semudah itu Anda bisa melihat bahwa dengan melakukan penerimaan ya, stok dan harga modal dari produk Anda langsung terupdate walaupun Anda membelinya dari beberapa supplier atau pemasok. Tidak menjadi masalah karena dengan sistem APS, stok dan harga modalnya itu sudah langsung terhitung secara otomatis. Jadi Anda juga tidak perlu pusing tentang mengetahui nilai aset Anda di dalam produk ya, karena dari evaluasi nilai stok ini kita sudah bisa mengetahui secara real time setiap saat berapa nilai aset Anda di dalam produk-produk Anda. Oke, jadi mudah ya menggunakan sistem APS. Anda tinggal mencatatkan transaksi penerimaan Anda ke dalam sistem dan beragam laporan serta harga modal, kartu stok itu sudah terbuat secara otomatis oleh sistem. Semoga penjelasan saya mengenai fasilitas penerimaan, laporannya, dan juga kartu stok serta fasilitas evaluasi nilai stok membuat Anda lebih jelas mengenai kemudahan yang ada di APS. Jangan lupa subscribe di channel ini dan jika masih ada pertanyaan perihal yang saya jelaskan silahkan berikan komen di section komen. Saya Markus dari APS, salam sukses.